Dan kalau cuma 2 tahun karakter teruji kalau ada kekuasaan. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Nah, makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu, makanya saya nggak enak ngomong depan umum. Tapi kalau ibu mau pilih Pak Prabowo pun itu hak ibu. Tapi saya mau sampaikan juga, tidak fair kalau kita pilih presiden bukan berdasarkan kemampuan kerja. Itu aja dasarnya. Ya teman-teman, itulah perkataan Ahok atau Basuki Cahayapurnama ketika masih masa-masa kampanye pada saat itu. Dia menjelaskan kepada ibu yang bertanya kepadanya dan juga kepada masyarakat bahwa ketika nantinya Prabowo Subianto menang di Pilpres tahun 2024, maka tentu ya Pak Jokowi dan juga Gibran selaku cawapres dari Prabowo Subianto, Ahok menduga tidak bisa bekerja. Kenapa Ahok bisa berkata demikian? Karena Prabowo Subianto merupakan lawan dari Pak Jokowi 2 kali pemilu, sehingga dia memastikan bahwa Prabowo akan menyingkirkan nantinya Pak Jokowi pada saat itu. Nah teman-teman ya, pada saat itu heboh dan juga banyak yang mempelintir tentang maksud dan perkataan Ahok, sehingga Ahok membuat satu klarifikasi bahwa Pak Jokowi itu ya memang seorang pemimpin yang bisa bekerja, tetapi ketika nantinya ya Pak Jokowi mendukung Prabowo Subianto dan akhirnya Prabowo Subianto menang, maka tentu Pak Jokowi sudah habis masa jabatannya, ya tidak berkuasa lagi. Karena ini yang ditakuti Ahok adalah ya banyak para pendukung Jokowi masih menganggap bahwa Pak Jokowi nanti ketika Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menang di Pilpres tahun 2024, maka Pak Jokowi masih bisa bekerja, masih bisa berkuasa. Makanya ya Ahok memberikan penjelasan dan ketegasan bahwa Pak Jokowi ya tidak lagi berkuasa, ya yang berkuasa adalah Pak Prabowo, ya karena Prabowo adalah presiden dan Pak Jokowi sudah selesai masa jabatannya menjadi mantan presiden. Nah itulah yang disampaikan Ahok, dan kita lihat ke depannya nanti perkataan Ahok bagaimana, apakah terbukti atau tidak. Dan tentu ya setiap juga perkataan-perkataan dan juga pandangan-pandangan Ahok atau Basuki Cahayapurnama ini bisa menjadi pedoman ya bagi kita dan juga para pejabat yang sedang di dalam pemerintahan. Oke, kita lihat hal yang menarik teman-teman tentang apa yang disampaikan oleh Budiman Sujatmiko ini. Ya, dia menyebut bahwa koalisi pemerintahan mendatang di tangan Prabowo, bukan Jokowi. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Budiman Sujatmiko ini menegaskan bahwa koalisi pemerintahan mendatang di tangan Prabowo, bukan Jokowi. Ya, memang semua orang sudah mengetahui, sudah hafal betul bahwa ketika Prabowo Subianto yang menang, maka yang berhak tentang koalisi pemerintah itu adalah Prabowo sendiri, bukan Jokowi. Tapi kenapa Budiman Sujatmiko menegaskan hal ini? Dan mungkin ada satu ketakutan di dalam diri Budiman Sujatmiko bahwa takutnya nanti Pak Jokowi bisa cawe-cawe di dalam hal itu, bisa campuri hal itu, sehingga mungkin saja bisa nanti ya Budiman Sujatmiko tidak mendapatkan posisi yang strategis karena Pak Jokowi ya ikut campur di dalam hal itu. Nah, Budiman Sujatmiko sebut koalisi pemerintah mendatang di tangan Prabowo, bukan Jokowi. Nah, kita tahu teman-teman bahwa Budiman Sujatmiko ini adalah merupakan mantan dari kader PDI Perjuangan, ya sudah bertahun-tahun sejak dulu sebagai kader pejuang PDI Perjuangan,
dan oleh karena mendukung Prabowo Gibran di pemilu tahun 2024, maka dia hengkang dari PDI Perjuangan dan bergabung kepada Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Dan mungkin ini menjadi kekhawatiran dari bisa saja menjadi kekhawatiran dari Budiman Sujatmiko. Ya, dia sudah meninggalkan partainya yang lama, hanya bergabung untuk Prabowo Subianto, tentu mengharapkan sesuatu, ada kepentingan khusus, ada hal-hal yang diharapkan kepada Pak Prabowo nanti ketika sudah dilantik sebagai presiden, yang mendapatkan posisi yang strategis, yang setidaknya sebagai menteri lah. Oke, Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran Budiman Sujatmiko menyebut koalisi pemerintahan mendatang jadi kewenangan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Ex Danjen Kopassus itu yang dinilai berwenang mengajak partai politik yang ada di pemerintahan. Nah, teman-teman, kita lanjut dengan berita yang lain ya, tentang hak angket yang digulirkan oleh PDI Perjuangan ini. Dan kita tahu bahwa munculnya ide hak angket ini di DPR adalah berasal dari Capres nomor urut 3, yaitu Ganjar Pranowo. Karena tentu dia juga memikirkan ya hanyalah satu-satunya hak angket ini bisa ya menempuh jalur tersebut ya, karena melalui jalur Mahkamah Konstitusi ya tentu masyarakat sudah tidak dipercaya ya, karena dari mulainya ya Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman memutuskan tentang umur minimal Capres-Cawapres, sehingga Gibran Raka Buming Raka menjadi lolos sebagai Cawapres dari Prabowo Subianto. Sehingga ya kebingungan seperti yang disampaikan oleh Adian Napitupulu juga ya, partai politik, masyarakat kebingungan mau melapor kemana tentang kalau adanya potensi kecurangan di dalam pemilu, karena semuanya ada ya keluarga Pak Jokowi atau keluarga dari Gibran Raka Buming Raka. Nah, sehingga Capres dari PDI Perjuangan yaitu Ganjar Pranowo memiliki ide hanya melalui jalur ya hak angket. Ya, kita tahu bahwa juga ya di DPR partai terbesar itu adalah PDI Perjuangan, sehingga dari partai Koalisi Perubahan, Partai Nasdem, PKS dan juga PKB tetap menunggu ya instruksi dari PDI Perjuangan, sehingga mereka mendukung hal itu dan menyatakan akan mendukung. Dan bukan hanya mendukung, teman-teman ya, mereka siap untuk membawa bukti dan keterangan di dalam hak angket itu yang mereka dapatkan di lapangan ya sejak Pilpres tahun 2024 ini. Nah, teman-teman, berikan komentar Anda, bagaimana pendapat Anda dengan hal ini. Sampai jumpa di video berikutnya.